Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi kali ini saya akan membacakan suatu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberi judul sekali lagi faedah berwudu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna ummati yud'auna yaumal qiyamah qurun muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutil ghurata falyaf'al, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku dipanggil pada hari kiamat dalam keadaan bersinar muka, tangan kakinya karena pengaruh wudu. Maka barang siapa di antara kamu mampu memperpanjang siar, hendak ia melakukannya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Isi kandungan hadis di atas, wudu adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang sering kita lakukan walaupun tata caranya sangat ringkas dan praktis, tetapi di dalamnya mengandung faedah yang besar. Kelak di hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mengenali umatnya dari bekas wudu yang berpancar dari wajah dan telapak tangannya. Pada hari itu pula orang-orang kafir tertunduk sesal dengan wajah yang hitam legam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenali umatnya yang putih berseri, mereka selalu menjaga wudunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat nanti dalam keadaan dahi dan kedua tangannya dan kaki mereka bercahaya karena bekas wudu. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitu seorang berwudu, misalkan pada urutan pertama berkumur dan menghirup air, kemudian mengeluarkan dari hidungnya, maka akan keluar semua dosa-dosa dari mulut dan hidungnya. Kemudian jika membasuh mukanya menurut apa yang diperintah Allah, jatuhlah dosa-dosa mukanya dari ujung jenggotnya bersama tetesan air. Kemudian bila membasuh kedua tangan sampai kedua siku, jatuhlah dosa-dosa dari ujung jari-jarinya bersama tetesan air. Kemudian mengusap kepala, maka jatuhlah semua dosa dari ujung rambut bersama tetesan air. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki, maka jatuhlah semua dosa kakinya dari ujung jari bersama tetesan air. Maka bila ia sholat sambil memuja dan memuji Allah menurut lazimnya dan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah, maka keluar dari semua dosanya bagaikan lahir dari perut ibunya. Hadis riwayat Muslim. Kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merindukan kelak kita disapa beliau di hari kiamat. Hal itu bisa kita lakukan dengan menjaga wudu, yang membiasakan wudu tak hanya ketika akan sholat saja, tetapi dalam beberapa aktivitas ibadah seperti ketika menyentuh mushaf ataupun ketika akan pergi tidur. Para alim ulama selalu menjaga wudunya untuk menjaga kesucian dan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Imran ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladzina aswaddat wujuhum akfartum ba'da imanikum fadzuqu 'adzaba bima kuntum takfurun fa ammal ladzina abyaddat wujuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Pada hari itu ada wajah yang putih berseri dan apa pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu. Dan adapun orang yang berwajah putih berseri, mereka berada dalam rahmat Allah di surga, mereka kekal di dalamnya.
Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Mungkin cukup sekian pembacaan hadis dari kami. Sebelum kita tutup pembacaan hadis pagi kali ini, marilah kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar, maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrik, pemberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jemaah sholat subuh Masjid Rotul Abor, dan umat muslim dan muslimat. Diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil disengaja ataupun tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua laranganmu. Diberi kesehatan agar bisa istiqomah dan melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Diberi rezeki yang luas, berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim, duafa, dan perjuangan Islam. Diberi kemampuan bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.